Berapa sih dok kebutuhan tidur yang normal setiap harinya? Kebutuhan tidur tiap orang tuh beda-beda, tergantung umurnya, tergantung gendernya, tergantung penyakitnya, tergantung genetiknya, tergantung kondisi tubuhnya. Jadi makin kecil biasanya kebutuhan tidur makin banyak. Perempuan cenderung lebih butuh tidur lebih banyak sedikit dari laki-laki. Gimik ini gimik baru bangun tidur ngantuk. Dokter gitu dong. Gimik juga kayak tidur ngantuk. Nggak bisa cute. Jadi nyebelin kalau ngulet. Gitu. Udah bener. Kan nyesel kan? Kita sapa aja sahabat Sonora. Hai sahabat Sonora, balik lagi di Kamu Sehat bersama dengan juga Sesa dan juga ada Dokter Santi dari Medical Center Kompas Gramedia. Nih karena baru bangun ngantuk gitu kan, jadi ngomongnya agak belepotan. Tapi kita sapa dulu. Hai Dok San. Hai Sesa. Ngantuk gak hari ini Dok? Oh ya kan ceritanya ngantuk. Ya, suaranya ngantuk, tadi kan. Bervibra. Oh salah ya, orang ngantuk nggak? Kan Tetap cempreng kok. Oh, iya. Coba Hai ngantuk gini Sesa. ngantuk. Hai Sesa. Tidur lagi. Oh, ya enggak. Bukan maksudnya kelar juga gitu ya. Kabar baik ya Dok ya? Baik. Agak ngantuk aja memang ngantuk. ya. Dok San, ini karena kita dari tadi gimmick di awalnya adalah ngantuk. Mungkin kita akan ngebahas tentang ngantuk ini. Oh, keren gimmicknya dapat. Tiba-tiba nguap, keren gimmicknya dapat. Tapi Dok, ini sebenarnya kita harus lemah. Kayak kita baru ngantuk. Dok, boleh nanya nggak sih Dok sebenarnya? Boleh nanya nggak sih Dok sebenarnya Dok, kenapa manusia bisa mengalami ngantuk? Mungkin bukan cuma ngantuk, tapi ngantuk berlebihan. Kalau ngantuk ya memang udah kodratnya sebagai manusia harus tidur. Kalau iya, kalau robot nggak pernah ngantuk. Bener. Nyebelinnya kalau dokter ngantuk. Tapi terus kenapa Dok? Kenapa akhirnya manusia ini bisa ngantuk berlebihan? Ngantuk berlebihan itu penyebabnya macam-macam. Bisa dari fisik, bisa dari psikis, bisa dari gaya hidup, bisa dari penyakit, bisa dari efek samping obat. Banyak ya gandengannya. Iyalah, sekarang kalau minum obat batuk pilek pasti tidur. ngantuk kan? Walaupun sebenarnya nggak ada apa-apa, tapi kan ngantuk berlebihan. Iya benar-benar. Bokeh ngantuk kan? Pengen bawanya tidur biar cepat ganti hari. Jadi memang banyak faktor kenapa akhirnya manusia ini bisa ngantuk berlebihan. Nah, kalau tadi katanya Doksan berarti memang saatnya adalah untuk tidur. Itu berarti mungkin bisa dibilang juga tanda seseorang untuk tidur lah mungkin gitu ya. Nah sebenarnya kalau misal kita nanya tentang tidur, berapa sih Dok kebutuhan tidur yang normal setiap harinya? Ini pertanyaan yang kalau dijawab itu bisa 3 hari. Oh, ngantuk dong saya. Sebenarnya kebutuhan tidur tiap orang tuh beda-beda, tergantung umurnya, tergantung gendernya, tergantung penyakitnya, tergantung genetiknya, tergantung kondisi tubuhnya. Jadi makin kecil biasanya kebutuhan tidur makin banyak. Perempuan cenderung lebih butuh tidur lebih banyak sedikit dari laki-laki. Kok lebih banyak sedikit? Salah lebih ya? Banyak. Iya. Lebih banyak. Sedikit lebih banyak. Sedikit lebih banyak. Kira-kira 20 menit lebih banyak daripada laki-laki. Tapi antar orang dewasa pun kebutuhan tidurnya berbeda-beda. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, Sesa kebutuhan tidurnya berapa jam? Kalau bisa banyak sih banyak aja biar ganti hari, biar nggak kerasa tiba-tiba tanggal 25. Sahabat Sonora, kalau karyawan Kompas Gramedia Group itu tanggal 25 itu tanggal yang menyenangkan. Itu karena betul. turunnya gaji itu di tanggal 25. Jadi kalau misalnya kita mau tahu berapa kebutuhan tidur kita, sebetulnya paling gampang nih caranya. Kalau bangun tidur, lihat gaya gravitasi itu sama antara di ranjang dengan di lantai nggak? Maksudnya? Kalau misalnya gaya gravitasi lebih besar di ranjang, itu artinya kurang tidur. Emang bisa gitu Dok? Maksudnya kagak mau keluar dari ranjang. Itu, iya. Jadi kalau kita ngerasa kita bangun tidur kok rasa masih ngantuk gitu ya, rasa belum seger gitu, itu salah satu tanda
kita tidurnya kurang. Kurang ini bisa kurang dari kualitas, bisa kurang dari kuantitas. Jadi bisa aja dia tidur, misalnya pada umumnya orang butuh antara 7 sampai 9 jam ya. Katakan dia udah tidur 8 jam gitu. Harusnya cukup kan? Iya. Tapi tidurnya cuma tidur ayam. Oh, Jadi nggak orang nyenyak ya, nggak deep sleep ya? Iya, orang pukul kentongan masih dengar, abang-abang lewat masih dengar. Nah, itu artinya tidak cukup dalam tidurnya. Nah, itu juga menyebabkan kurang tidur secara kualitas. Jadi kualitas. Jadi kuantitas dan kualitas sama pentingnya. Kemudian lihat sepanjang hari bisa berfungsi dengan baik nggak? Kalau misalnya sepanjang hari kok rasanya kalau mata nggak diganjel korek api nggak bisa bangun gitu kan, atau nggak ditempel selotip kok nggak bisa, susah banget melek. Terus proses berpikir kok lemot banget gitu ya, konsentrasi turun, daya kreativitas turun, emosi turun naik gitu, itu bisa jadi merupakan tanda-tanda kita kurang tidur. Terus lihat lagi pas malamnya baru juga nempel, udah langsung molor. Nah, itu juga bisa salah satu kemungkinan ya, tidak pasti ya, salah satu tanda kurang tidur gitu. Nah, nanti kalau misalnya udah dicukupi kebutuhan tidurnya, coba ditambah gitu ya. Kalau tadi terjadi ditambah tidurnya, entah kualitasnya maupun kuantitasnya. Kalau udah pas gitu, dia bangun akan rasa fresh, bersemangat, seger, seharian bisa kerja tanpa banyak keluhan gitu ya, secara fisik, secara mental, secara psikis mampu berperforma dengan baik. Dan malamnya tidak langsung tidur sesudah nempel kasur, itu artinya kita udah cukup tidur. Gampang kan? Berarti kalau misalnya kita pagi hari kayak ngerasa capek, kayak masih aduh kurang fresh, berarti masih ada tanda kurang tidur. Mungkin ya, mungkin. Tapi kan bisa juga misalnya dia mau sakit, misalnya mau flu atau mau ada penyakit apa bisa. Tapi kalau nggak ada apa-apa, mungkin itu tanda kurang tidur. Nah, karena tadi Dok San nyinggung soal penyakit, sebenarnya ada nggak sih Dok penyakit yang menyebabkan ngantuk berlebihan? Memang ada ya? Ada. Apa tuh? Ada yang penyakit yang sering dijuluki putri tidur gitu loh. Jadi memang dia di mana-mana tidur mulu kerjaannya. Itu gangguan tidur. Tapi ada juga penyakit-penyakit itu kan yang memang gangguan tidur ya. Ada juga penyakit yang menyerang fisik. Misalnya orang yang diabetes. Diabetes itu bisa menyebabkan orangnya ngantukan. Habis makan ngantuk iya, gitu. Pokoknya orangnya ngantukan, cepet capek. Anemia, orangnya juga ngantukan. Hipotiroid, orangnya juga ngantukan gitu. Terus beberapa penyakit lainnya, gangguan imunitas misalnya. Terus ada keganasan misalnya, gangguan psikis misalnya depresi atau bipolar yang sedang dalam fase depresi, atau ansietas, kecemasan, insomnia, itu bisa menyebabkan ngantuk yang berlebihan. Jadi macam-macam, nggak cuman sekedar sederhana kurang tidur karena begadang doang, nonton drama atau penyakit lain. Iya, ada bisa. Atau efek samping obat. Iya. Nah, tadi yang paling gampang itu ya. flu. Nah, kalau sekali-sekali sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau tiap hari kok ngantuk kan, ya tanda tanya. Jangan olah biasa kok ngantuk gitu, udah ngopi aja gitu. Iya. Nah, kalau gitu gimana Dok? Yang kalau sekali-sekali mah nggak apa-apa. Diatasi dengan kopi nggak apa-apa. Kopi itu kamuflase aja. Tapi tetap harus dibayar ya si ngantuknya itu ya. Harus dicari tahu kenapa ngantuk.